masyarakat, dengan pendata, dengan pengelola dan lain-lain. Nah, pertanyaannya aparat tahu tidak? Saya pikir aparat tahu. Karena ini bukan terjadi kemarin, ini udah 10-15 tahun yang lalu. Puncaknya 2013 itu. Saya tahu persis tim Propam Mabes Polri turun memeriksa semua. Dihentikan semua kegiatan di situ. Tapi kan ke belakang sini lupa lagi. Jadi kalau ada tim dari Jakarta datang, pengawas eksternal, ya katakanlah dari Kompol Komisi 3, kalau cuma hadir sampai di Kota Padang, tidak sampai ke lokasi, ya percuma. Tidak utuh dia mendapatkan informasi. Ya kan? Kalau cuma hanya sampai di Kota Padang, mendapatkan penjelasan dari pejabat terkait, tidak datang ke on the spot, dia tidak akan mendapatkan data yang lengkap dan utuh terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Jadi sudah bercampur itu. Ya, ada untuk kepentingan politik tambang itu, ada kepentingan bisnis, ada untuk kepentingan aparat segala macam. Semua udah ikut bermain di situ. Nah, kenapa seorang kapten atau AKP berani nembak? Kan pertanyaannya itu. Ya, pertanyaan besarnya siapa di belakangnya? Mungkin terganggu. Ya kan? Ini kan baru sejarahnya seorang kabak nembak yang itu koleganya lah. Ya, apapun persoalan kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Apakah Kapolres tahu? Saya pikir pasti tahu lah daerah Solok Selatan. Siapa yang nggak tahu? Ya kan? Nah, kuncinya adalah bagaimana ini ditertibkan. Ini PR bagi pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah pusat, untuk menertibkan tambang-tambang yang ilegal ini, illegal mining ini. Kalau tidak, kalau hanya diselesaikan persoalan penembakan, ya itu selesai. Si AKP Dadang dihukum, mungkin putusannya hukuman mati, sudah dipecat sudah, etiknya sudah. Tapi persoalan sesungguhnya, ya kan, siapa-siapa yang ada di belakangnya, ini kan perlu harus dipertanyakan. Itulah Pak Isya. Oke, luar biasa Pak Jol. Nah, kita sebagai orang hukum, ya, sebagai para advokat kan bertanya-tanya. Seberapa besar sih keuntungan yang didapatkan para oknum-oknum di sana? Ya namanya emas memang ini kan sangat luar biasa. Dan itu juga bisa membuat orang buta, ya, membuat orang lupa. Tapi sampai kita pernah dihebohkan dengan kasus Sambo yang brigadir saja yang ditembak, itu hebohnya sangat luar biasa. Ini yang berpangkat, bayangkan perwira menengah, katakanlah ini AKP kan pangkatnya. Kan? Nah kemudian pelakunya juga yang satu pangkat dengan dia gitu, walaupun mungkin KBO itu saya melihat dari Bintara kali ya, kalau Kasar Reskrim ini dari Akpol. Nah, bagaimana sebenarnya dengan anak buah yang melakukan polisi tembak polisi ini, dengan dia masih menjabat juga di sana, apakah ini nanti akan berimbas kepada Kapolres, Kapolda dan Kapolri, Pak? Karena bagaimana pembinaannya? Mungkin ini juga ada di sini senior kita Pak Dwi sebagai mantan SDM, ya kan? Nanti bagaimana pembinaannya? Apakah itu dikenakan juga sanksi kepada Kapoldanya, kepada Kapolresnya, kepada Karo SDM-nya, yang sudah sangat, saya melihatnya ini sudah kehilangan akhlak, ya kan? Kita tahu bahwa menjadi perwira itu bukan mudah, ya kan? Bintara saja mereka tuh harus punya dedikasi begitu kan. Tapi ini hanya karena tambang ilegal saja. Menurut Pak Jol sendiri, apakah nanti ini sampai diperiksa juga oleh Propam ini, baik Kapolres, baik Kapolda, bahkan sampai Kapolri barangkali? Begitu Pak. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya berat. Tapi saya jawab. Harus. Ini ilmiah. Jadi begini. Berat dijawab. Karena persoalan tambang di Solok Selatan ini tidak hanya terjadi dalam hitungan bulan, ya, dalam hitungan setahun 3. Ini sudah panjang sejarahnya. Sudah banyak pejabat-pejabat berganti di situ. Ya. Kalau persoalan tambang yang terjadi antara menembak seorang kasat yang dilakukan oleh Kabak Op, ya tentu ada persoalan yang besar di belakang itu. Kenapa seorang polisi berani nembak polisi? Tentu ada pergumulan
konflik yang terjadi di kepalanya dan dalam batinnya dia, ya kan? Yang seharusnya ini menjadi porsinya Kapolres untuk menyelesaikan. Ya, ketika seorang kabak op ada persoalan dengan Kasat, dia nggak bisa langsung menyelesaikan, mediasinya Kapolres. Harusnya itu diselesaikan oleh Kapolres. Tapi mungkin ini sudah pergumulan besar yang mungkin nggak sanggup lagi dia mengatasi, atau mungkin dia punya beban berat di belakangnya dia ini yang harus dia lindungi segala macam. Itu mungkin terjadi. Ya, spontanitas dia melakukan itu. Itu kita sayangkan. Ya, secara etik itu sudah tidak benar dilakukan. Lah persoalan pemeriksaan apakah akan sampai kepada pejabat-pejabat lain, itu yang kita harapkan. Tidak hanya terputus ada kasus penembakan selesai, tidak. Kita harus tarik ke hulunya seperti apa. Gitu. Yang bertanggung jawab diperiksa semua. Makanya tadi saya katakan, kalau ada pengawas eksternal, kan katanya Komisi 3 datang, Kompolnas datang. Kalau cuma hanya nyampai di Kota Padang, tidak on the spot ke lokasi, tidak utuh mendapatkan informasi itu. Hanya dapat informasi dari pihak kepolisian. Tarik dong informasi dari masyarakat, dari lokasi, dan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di situ. Itu akan lebih sempurna informasi yang didapatkan. Itu. Tapi kita serahkanlah prosesnya kepada proses yang ada di internal. Artinya ada kemungkinan bahwa pejabat-pejabat juga akan diperiksa nantinya. Ya, tentu. Kalau memang itu ada berhubungan dengan para pimpinan-pimpinan mereka. Nah, termasuk juga mungkin nanti ya karena